Sekarang orang begitu mudah mengkafirkan orang lain. Siapa saja yang bertawassul kepada wali-wali Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, Imam Bahauddin An-Naqsabandi, siapa yang bertawassul kepada wali-wali, maka berarti dia musyrik dan kafir. Kelompok ini namanya kelompok takfiri, mengkafirkan orang lain hanya karena permasalahan yang berbeda pendapat. Mungkin sebetulnya bukan berbeda pendapat, tapi berbeda pendapatan. Allah wa barakatuh. Anak raja pergi menyelam ke dalam kolam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya kurang tidur malam. Apa kabar ibu-ibu? Bapak-bapak sehat? Ibu-ibu sebelah kanan sehat semua? Sudah daftar murid baru? Itu ada tulisan pendaftaran murid baru. Mudah-mudahan semuanya sehat hatinya, sehat akalnya, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat kantongnya. Nampaknya di masalah yang di terakhir ini, karena kedengaran dari aminnya kuat kan. Semua doa kita yang hadir ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Enggak ada yang bilang Allah. Allah kalau qari yang ngaji. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Heran saya, kok harum sekali, harum semerbak. Saya sangka ini rumput, rupanya daun pandan. Masya Allah, tabarakallah. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Kiai Haji Ahmad Nawawi matta'anallahu bituli umrihi. Para habaib, para alim, para ulama, para kiai, guru-guru kita. Tak dapat saya sebut satu persatu. Bapak anggota DPRD di tengah kesibukan masih sempat datang kepada kita, padahal pilkada masih lama. Insya Allah semua yang hadir ini mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Apakah ibu yang melahirkan anak 9 bulan 10 hari, melahirkan cepat, mengandung maksudnya, apakah ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan selama 2 tahun, sanggup menjaga anak 24 jam? Nampaknya masih tidak konsen karena melihat air terjun. Saya ulang sekali lagi. Apakah ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan 2 tahun, sanggup menjaga anaknya selama 24 jam? Sanggup. Masaknya kapan? Kerjanya kapan? Belanjanya kapan? Apakah ibu yang mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukannya 2 tahun, sanggup menjaga, mengontrol, memperhatikan anaknya 24 jam? Tidak sanggup. Maka solusi menjaga anak-anak kita adalah pondok pesantren. Ustadz Somad dulu di pesantren, ya. Ada sahabat saya, sama-sama dulu di Al-Azhar Mesir. Beliau S1, S2, S3 pulang ke Jakarta mengajar ke pesantren Al-Musyarrah. Namanya Dr. Ahmadi. Beliau doktor, Masya Allah, tabarakallah. Senang tidak punya ustadz doktor? Cuman ada kabar yang kurang menggembirakan, beliau sudah nikah. Tapi baru sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pondok pesantren menjaga, yang pertama dijaga pesantren adalah akidah. Kenapa Ibu jawab akikah? Yang pertama dijaga pondok pesantren adalah
Akidahnya apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang orang begitu mudah mengkafirkan orang lain. Siapa saja yang bertawassul kepada wali-wali Allah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili, Imam Bahauddin An-Naqsabandi, siapa yang bertawassul kepada wali-wali, maka berarti dia musyrik dan kafir. Kelompok ini namanya kelompok takfiri, mengkafirkan orang lain hanya karena permasalahan yang berbeda pendapat. Mungkin sebetulnya bukan berbeda pendapat, tapi berbeda pendapatan. Berefek kepada menyalahkan, membid'ahkan, memfasikkan, mengkafirkan. Maka datanglah ulama besar dari Maroko. Bapak Ibu tahu Maroko? Bukan Maroko. Maroko. Bahasa Inggrisnya, tulisan Latinnya MOROCCO, Maroko. Tulis Arabnya Al-Maghrib, tempat tenggelamnya matahari. Saya kuliah di sana 2 tahun. Sebenarnya saya cuma mau ngasih tahu saya tamat Maroko. Datanglah ahli hadis dari Maroko, namanya Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Dia punya abang kakak kandung ahli hadis, Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Dia punya adik kandung namanya Syekh Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Syekh Abdul Aziz punya anak namanya Syekh Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Siddiq Al-Ghumari. Mereka terkenal dengan ahli hadis, musnidul asr, ahli sanad di zaman ini. Ditulisnya kitab membahas tentang bahwa tawassul dengan Nabi, tawassul dengan wali, tawassul dengan orang soleh adalah disyariatkan dan tidak menyebabkan orang menjadi musyrik dan kafir, untuk membantah kelompok yang mudah mengkafirkan orang lain. Melihat orang berziarah kubur, bertawassul kepada wali songo, bertawassul kepada orang-orang soleh, bertawassul kepada wali-wali, musyrik, kafir, halal darahnya. Na'udzubillah. Kita bersaudara sama-sama la ilaha. Apakah ibu bapak senang punya anak penghafal Quran? Saya tanya sekali lagi. Apakah bapak ibu senang punya anak penghafal Quran? Sholat 5 waktu berjamaah, sholatnya di masjid, tapi memandang tetangganya yang bersyahadat kafir hanya gara-gara bertawassul. Senang? Bingung yang nggak ngikutin. Senang apa enggak ya? Senang apa ya? Kenapa enggak? Senang juga. Senang. Akidah ahlu sunnah tidak mudah menyalahkan orang selama dia tidak menyalahi rukun iman yang 6. Antas hada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rukun iman 5, rukun Islam 5 dia laksanakan: syahadat, salat, zakat, puasa, haji, maka dia adalah ahlu sunnah wal jamaah. Demikian juga tentang imannya, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Selama dia tidak mengganggu, merusak, mengurangi, maka dia masih tetap golongan ahlus sunnah wal jamaah. Pesantren Al-Musyarrafah berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Sekarang ada pula orang yang meyakini katanya Allah bisa ditunjuk di atas, fis sama. Dikatakannya Allah istaqarra wa jalasa, duduk dan menetap di atas aras. Padahal Allah itu laisa kamitslihi syai'un, sedangkan Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka ahlu sunnah wal jamaah tidak memahami ar-Rahman alal arsyistawa itu istaqarra wa jalasa, duduk dan menetap di atas aras. Allah menciptakan aras bukan sebagai tempatnya, karena Allah tak bertempat. Allah menciptakan aras untuk menunjukkan kekuasaannya.
Kalau Allah duduk di atas aras, di mana Allah berada sebelum aras ada? Aras itu makhluk, aras itu benda, aras itu ciptaannya, aras itu berawal, aras itu berakhir, aras itu singgasana. Maka itu diciptakan Allah hanya menunjukkan bahwa Dia maha kuasa, wa huwa ala kulli syai'in. Jamaah yang sabar mendengar ceramah letaknya di kiri, ruang tunggu. Yang nggak sabar mau keluar letaknya di kanan, keluar. Hebat lokasi ceramah di Al-Musyarrafah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, kenapa anak saya mesti di pesantren? Bapak ibu sudah tahu jawabannya. Kemarin Ustaz Somad sudah mengajarkan dalam tausiahnya di pesantren Al-Musyarrafah Jakarta. Anak kita mesti masuk pesantren. Yang pertama kita selamatkan adalah aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan selamatlah hendaknya anak-anak kita sampai hari kiamat. Allahumma inna nas'aluka salam, selamat dalam agama. La taj'al musibatana fi dinina, jangan jadikan musibah kami dalam agama. Musibah badan sakit, insya Allah sehat. Musibah harta kurang, berusaha dibukakan Allah pintu rezeki kaya raya, insya Allah, amin. Musibah krisis moneter, buktinya pesantren Al-Musyarrafah bisa berdiri tegak padahal 98 krisis moneter. Musibah Covid, alhamdulillah sekarang Covid sudah tidak ada. Awal tahun akhir tahun dia tak ada, nanti Ramadan baru ada lagi. Tapi kalau musibah agama adalah musibah paling besar. Makanya di antara doa yang diajarkan kepada kita, la taj'al musibatana fi dinina, jangan jadikan musibah dalam agama. Lalu kenapa Ustaz ceramah ini mesti ada air mancurnya? Apakah ini bagian dari akidah? Kalau tidak ada air mancur nanti ceramahnya enggak berkah. Ini untuk supaya suasananya dingin sejuk. Betul? Air mancur. Siapa yang haus silakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada orang sekarang meyakini bahwa tahun 2022 mesti dilihat, diramal sesuai dengan Feng Shui dan Hong Shui. Kalau tidak sesuai dengan ramalan, kalau Anda tahir tahun berapa, lahirnya tahun sekian, berarti Feng Shui-nya, berarti Hong Shui-nya, berarti Sio-nya adalah Sio kucing, Sio monyet. Jangan sebut kuat-kuat lah Pak Ustaz, saya tersinggung. Berarti keturunan monyet. Kita semua keturunan Nabi Adam alaihissalam. Betul? Yang mengakui keturunan monyet berarti dia mengikut pemikiran Charles Darwin. Na'udzubillah. Akidah kita mesti diluruskan, akidah kita mesti dibenarkan. Apapun yang disampaikan orang, kita mesti mengikut Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina jita bil amril mutah jita sarraftal madinah marhaban ya khairada. Enaknya kalau mikrofonnya kuat, itu yang nggak hafal nggak ketahuan, karena mulutnya tinggal geraknya. Karena suara ustadznya keras, tapi kalau suara ustadznya nggak keras ketahuan. Apalagi sekarang yang nggak hafal pun nggak apa-apa karena mulutnya ketutup masker.
Udah tinggal gerak-gerak. Untuk apa anak kita masuk pesantren? Supaya benar akidahnya, jangan sampai dia sesat, jangan sampai dia salah jalan, jangan sampai dia nyasar. Sekarang orang macam-macam, tidak jadi menikah hanya gara-gara bintangnya beda. Istrinya Cancer, suaminya Virgo. Istrinya Gemini, suaminya ketahuan bintangnya Leo. Akhirnya tidak jadi. Apa ini? Dalam Islam diajarkan kadzdzabal munajjimun walau shadaku. Orang yang percaya kepada perbintangan, maka sesungguhnya dia adalah mendustakan agama. Man ataka ginan, siapa yang datang kepada peramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia ucapan peramal, falam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Ibu masih percaya ramal? Belum. Masih. Bapak percaya ramalan? Saya percaya ramalan. Ramalan cuaca. Tapi ramalan cuaca pun dibantah oleh lagu pop, judulnya mendung tak berarti hujan. Mudah-mudahan akidah kita masih benar sampai pada hari kiamat. Bila bintang Anda Taurus, jangan keluar rumah hari Rabu pagi karena akan sial. Kita bantah itu semua. Berangkat bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahu akbar. Sallu ala nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Jalan, berangkat, naik motor. Sampai di tengah jalan hujan. Langsung dalam hatinya, benar juga ramalan itu ya. Rusak akidahnya. Maka dia mesti beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Dosa mencuri, istighfar. Dosa berzina, istighfar. Dosa makan riba, istighfar. Tapi ada dosa syirik, kalau dia mati belum sempat bertobat, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah insya Allah mengampuni dosa yang lain. Kemana-kemana bawa cincin. Kalau cincin batunya merah, maka membangkitkan aura merah, darah merahnya menyala, wajahnya jadi merah, biji matanya merah. Itu bukan orang aura merah. Orang yang biji matanya merah kurang tidur sama penyakitan. Ustaz Somad ngomong-ngomong cincin, dia sendiri pakai cincin, saya pakai cincin, tapi saya tidak percaya bahwa batu ini memberikan efek apa-apa. Kenapa Ustaz pakai? Jelas dipakai, orang dikasih orang. Nama batunya apa? Kasio, kasih orang. Jadi ibu yang pakai cincin silakan, bapak pakai cincin silakan, selama tidak meyakini bahwa batu itu memberikan efek. Ini ada cincin, mantap, di dalamnya ada jin. Apa bedanya dengan orang yang mengatakan di dalam boneka ada jin? Yang jelas di dalam boneka ada kapas. Percaya kepada jin. Jin saja sudah kalah pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman mengumpulkan bala tentaranya. Nabi Sulaiman bertanya, ayyukum ya'tini bi'arsyiha, siapa yang bisa membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina? Apa kata jin Ifrit? Wa qala ifritum minal jin, jin Ifrit berkata, ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu hai Sulaiman, sebelum kau berdiri kursi Bilqis sudah pindah ke sini. Ternyata ada orang yang lebih cepat, namanya Asif bin Balkhiyah. Aku lebih cepat Sulaiman. Berapa lama kau bawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Begitu mata Sulaiman berkedip, kursinya sudah sampai. Beda dengan Abdul Somad, begitu mata Abdul Somad berkedip, kursi hilang.
ternyata sudah dibawa oleh jin Ifrit. Kenapa Ustaz nggak mau duduk di kursi? Bapak anggota dewan capek-capek kampanye nyari kursi. Ustaz Somad ada kursi nggak mau dipakai. Kalau saya duduk membelakangi Bapak Dewan, Pak Kiai, alim ulama, saya merasa nggak nyaman. Tapi kalau saya berdiri, saya seolah-olah anak pesantren yang sedang latihan muhadharah. Tapi Ustaz kan membelakangi mereka, punggung Ustaz kan ke depan mereka. Sebelum saya maju, saya sudah angkat tangan duluan, mohon izin ke mereka. Dari awal sampai akhir saya mohon izin, dan mereka semuanya mengangguk setuju. Majulah Abdul Somad. Andai mereka waktu tadi saya angkat tangan mengatakan gini, maka saya akan tausiah begini: jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu saya jelaskan supaya nanti kalau ada yang nanya, kenapa Abdul Somad enggak duduk di kursi, kenapa Abdul Somad ceramah berdiri, sudah kujelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Jangan betul jawabnya, so sweet. Masya Allah, tabarakallah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kenapa Ustaz sebentar-bentar solawat, habis itu tolak al-badru, habis itu karena yang dipoto kan katanya mau datang Bupati Gubernur DKI Pak Anies Baswedan. Jadi tadi saya sangka datang, jadi saya solawat, ternyata enggak juga. Habis itu kelihatannya mau datang, saya selawat lagi, enggak juga. Habis itu datang, enggak juga. Udah habis nih, kalau datang pun saya enggak selawat lagi. Ini saya khawatir nanti panitia ini kena marah sama Pak Gubernur. Kenapa? Masa foto saya dibuatnya lebih besar dari foto Gubernur? Ini bukan salah saya Pak Kiai, ini salah yang membuat baliho. Masya Allah, tabarakallah. Tapi nggak salah juga, karena yang di bawah itu Gubernur, yang di atas itu Wakil Presiden nggak jadi. Bukan karena nggak ada yang milih, nggak mau. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mengapa anak kita mesti di pesantren? Kalau yang pertama tadi akidah, yang kedua adalah ibadahnya. Sekarang sudah banyak orang yang nggak sholat, betul Bu? Betul kata ibu. Siapa yang nggak sholat? Suami saya. Mudah-mudahan suami ibu sholat. Kalau sudah saya sampaikan ceramah ini enggak juga sholat, nanti kita sholatkan. Jangan diaminkan Pak. Nanti kalau meninggal memang Bapak mau gantikan. Ya Allah, bukakanlah hati suami ibu-ibu ini biar sholat ya Allah. Betapa solihah-solihahnya ibu-ibu ini, betapa baiknya hati mereka datang. Muru auladakum bis sholat, suruhlah anak kamu sholat. Wahum sab'an sinin, ketika berumur 6 tahun. Biasanya kalau saya ceramah tausiah itu mikrofonnya di depan atau di belakang, tapi di Masjid Al-Musyarrafah di lantai. Tontonlah TV Al-Mus Al-Mus TV, Al-Mus TV MTS Al-Musyarrafah. Ini channel YouTube geng. Oh Masya Allah, tonton Al-Mus TV. Hebat nih pesantren, kreatif, ada channelnya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Nah, supaya anak-anak kita yang latihan tausiah ceramah semakin semangat. Saya nggak mau lah anak saya di pesantren, nanti anak saya jadi ustadz kurus seperti Ustaz Somad. Anakmu sholat di masjid, coba lihat masjidnya bagus. Masjid Jami' Nurul Burhan,
pagi, petang, siang, malam, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat jumat, sholat tahajud, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat tahiyatul masjid. Sholatnya terjaga dan terpelihara. Di rumah setengah mati, ibu mau nyuruh dia sholat, sholat nah, sholat, nggak mau. Kenapa nggak sholat? Bapak aja nggak sholat, kata dia. Ngapain saya sholat? Bapaknya sholat, nyuruh anaknya sholat nah, sholat. Kata anaknya nggak mau. Kenapa? Emak aja nggak sholat, bapak cuman berani sama aku. Coba berani, kalau nggak berani. Rupanya bapaknya anggota Persatuan Suami Takut Istri. Bapaknya sholat, ibunya sholat, anaknya nggak sholat. Gara-gara apa? Main game online, main PlayStation. Tapi di pesantren itu terjaga, insya Allah. Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren Al-Musyarrafah, alhamdulillah. Yang sudah kusampaikan bahaya-bahaya tidak di pesantren, tak juga mau memasukkan anak. Siap-siaplah anakmu menjadi pecandu narkoba, mati sakau, ngebut, nabrak tiang listrik, korslet, knalpotnya disunat, meletup, meledak. Kalau langsung mati nggak apa-apa, setengah mati. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Tapi kalau di pesantren, masya Allah, tabarakallah. Saya nggak mau anak saya di pesantren. Orang kalau foto saya mesti bagus, karena pernah foto saya sedang teriak. Habis itu dia upload, dicaci maki sama setan-setan. Masa di medsos ada setan, Pak Ustaz? Buzzer itu kan setan, haters itu kan setan. Doanya a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Itu doa kalau ketemu haters. Sampai mana tadi? Saya lupa. Anak kita terjaga ibadahnya kalau tinggal di pesantren Al-Musyarrafah, dimuliakan, dihormati, diagungkan. Bukan hanya dimuliakan di dunia, dimuliakan di hadapan Allah karena dia menjaga sholatnya. Amin. Nanti kalau anak saya taman pesantren Al-Musyarrafah, apa bisa kerja jadi PNS, apa bisa kuliah? Jelas bisa kuliah. Kenapa? Karena dia punya ijazah dari Diknas Pendidikan Nasional. Ustaz tahu dari mana? Itu ada tulisannya, SMK plus Al-Musyarrafah. Makanya kalau ceramah tuh lihat sekitar, supaya kita ngerti. Memangnya anak saya nanti kalau pesantren Al-Musyarrafah diakui oleh Kementerian Agama, jangan-jangan ini pesantren radikal, jangan-jangan ini cabang ISIS. Di sini ijazahnya juga mendapatkan pengakuan dari Kementerian Agama, Kemenak. Loh, Ustaz tahu dari mana? Saya tanya tadi Ustaz Ahmadi. Ustaz Ahmadi, ini ada formalnya? Ada, kata dia. Ijazahnya berapa? 2. Satu dari Diknas, satu dari Kementerian Agama. Mantap, mainkan. Tidak ada alasan anak-anak tidak di pesantren. Anak disekolahkan di luar, tiba-tiba pulang ke rumah jam 12 pulang, buka baju, main bola, jalan-jalan ke mall, cabut, buat dosa, maksiat. Bapaknya sibuk bisnis, ibunya wanita karir, rumah kosong, bawa pacar. Terlalu panjang cerita ini untuk dikisahkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan ibadah anak-anak kita selain daripada benteng pondok pesantren. Kalau sudah di pesantren, insya Allah 24 jam. As-salatu khairum minan naum. Kok suara saya jadi 2? Dia sudah duduk di depan mau sholat subuh, azan belum berkumandang, dia sudah duduk. Di malam waktu sedang dingin sejuk, dibangunkan dia untuk bertahajud. Usolli sunnatat tahajud raka'ataini makmuman, karena mereka berjamaah di dalam. Pulang dia saat liburan sekolah, terdengar suara mengaji dari balik kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan.
Apa kata ibu kepada suaminya? Tengok tuh mas, tengok itu bang, lihat itu anak kita pulang liburan dari Al-Musharrafah, dia sholat tahajud ayatnya Ar-Rahman. Abang sudah nikah hampir setengah abad, kau belum pernah tahajud bang. Begitulah kalau anak-anak dimasukkan ke pesantren. Adapun oknum-oknum yang merusak nama baik pesantren, mereka ini penjahat kelamin, mereka ini merusak nama baik Islam. Padahal pesantren baik, hanya satu penjahat, dan dia pun tidak menyebut namanya pesantren, namanya tak layak disebutkan di majelis ini. Mereka ini maunya dihukum mati saja. Setuju? Supaya baik nama pondok pesantren, supaya orang tua jangan trauma memasukkan anak ke pesantren. Mereka sudah mencoreng nama baik. Ini Abdul Somad ini kenapa menggelegar suaranya ini? Karena tadi Pak Kiai ngasih makan kambing. Dikasih kambing guling sidiki, sekaligus iklan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa kita masukkan anak ke pesantren? Pertama, akidah. Yang kedua adalah ibadah. Ibadahnya terjamin, terutama sholat. Muru auladakum, kalau umur 7 tahun suruh sholat. Kalau 7 tahun sholat, kapan dia menghafal ayat-ayatnya? Ayat-ayat dihafal ketika dia masih lagi belum masuk sekolah MDA, ibtidaiyah. Masuk pesantren diwajibkan menghafal, membaca kitab kuning, fikihnya mazhab Syafi'i, belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mazhab-mazhab yang lain dia tetap menghormati. Mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. Dia belajar fikih perbandingan mazhab dari bawah. Mazhab Syafi'i matan takrib, atau matan takrib Fathul Qarib. Selesai Fathul Qarib baca i'anah. Habis itu lalu kemudian baca kitab-kitab yang besar, Al-Majmu' Syarah Muhazzab, Al-Hawi Al-Kabir. Lalu kemudian baca fikih-fikih perbandingan mazhab ditulis oleh Imam Ibn Rushd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Jadi kalau ada ustaz yang ceramah mengatakan kalau wudu rambutnya mesti basah semua, kalau wudu rambutnya basah dikit aja, kalau wudu rambutnya basah sepertiga, dia tidak asing lagi karena sudah biasa dia bahas di pesantren. Masjid ini mengatakan kalau subuh pakai kunut, masjid ini mengatakan kalau subuh nggak pakai kunut, masjid ini dengan masjid ini kelahi. Dia sudah terbiasa karena itu hanya khilafiyah yang kecil, yang sepele, yang remeh-temeh, karena sudah dia kaji di pondok pesantren. Dia orangnya nggak kagetan, dia orangnya tidak mudah diprovokasi karena mengerti perbedaan mazhab. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada lagi yang kelahi tentang kunut tidak kunut, karena semuanya sudah sama-sama nggak sholat subuh. Mudah-mudahan anak kita terjaga ibadahnya. Bapak Ibu kalau punya anak, yang diinginkan dari anak itu dia bangun tengah malam dan berkata, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa doanya supaya anak saya soleh Pak Ustaz? Rabbi habli minas. Doa yang kedua Pak Ustaz, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Yang ketiga Pak Ustaz, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita bukan minta anak kita jadi bupati, kita tidak minta anak kita jadi gubernur, kita tidak minta anak kita jadi presiden, tapi kita minta waj'al lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang yang Untuk apa dia jadi pemimpin bagi orang yang sakau? Untuk apa dia jadi pemimpin bagi orang yang mabuk? Untuk apa dia menjadi pemimpin bagi orang yang musyrik? Waj'alna lil muttaqina imama. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa, insyaallah. Indonesia akan tetap menjadi baldatun thayyibatun.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Langsung ibu-ibu melihat kena prank. Tapi walaupun begitu, solawat kita itu tetap mendapatkan 30 kebaikan. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat 1 kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttan anhu asra sayiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asra darajat, dinaikkan 10 darajat tingkatan kemuliaan. Salatnya bagus, puasanya rajin. Nanti kalau dia kaya, bayar zakat fitrah, zakat mal, zakat gaji, zakat profesi. Nanti kalau dia dikasih rezeki akan pergi ke Makkah, tawaf, sa'i dan umrah. Kalau kita masih hidup, ibu-ibu dibawanya umrah insyaallah. Tapi tanggung sendiri, nggak akan mungkin, karena mereka sudah diceramahi Ustadz Abdul Somad. Betul? Anak-anak, kalian dikandung 9 bulan 10 hari, kalian disusukan 2 tahun, mengalir darah ibu kalian di badan kalian. Andai kalian gendong ibu kalian dari Cengkareng ke Jeddah, dari Jeddah ke Makkah, dari Makkah ke Madinah, belum tentu dapat kalian balas sekali teriakan dia saat melahirkan engkau. Insyaallah anak ibu akan membawa ibu pergi ke Makkah, insyaallah. Kami Pak Ustadz, kata bapak mungkin gak dibawa karena udah meninggal duluan. Oh teganya Pak Ustadz. Insya Allah bapak akan dibawa serta juga. Saya ketika melihat ada orang India mendorong ibunya pakai kursi roda. Inna safa wal marwata min syairillah, faman hajjal baita awi antamara fala junaha. Meleleh air mata saya melihat anak-anak muda mendorong ibu saat sa'i naik ke Jabal, Bukit Safa dan Marwah. Ternyata ada yang lebih hebat lagi. Di Padang Arafah, saat berjalan dari Arafah menuju Mina, macet total, digendongnya bapaknya, bukan pakai kursi roda. Luar biasa. Apa yang terjadi sekarang dulu pernah terjadi. Dia tidak ketemu dengan Nabi. Kenapa? Karena ternyata dia menjaga ibunya. Namanya adalah Uwais Al-Qarni. Nama anak ibu siapa? Uwais. Berbakti kepada ibu. Udah 3 kali jual tabung gas Pak Ustadz, beli narkoba. Insyaallah anak-anak kita Uwais semuanya soleh-soleh, karena nama adalah doa. Nama adalah doa. Siapa nama anakmu? Abdul Somad. Wow, amazing. Ini banyak orang sekarang ngasih nama anak enggak aja. Siapa nama anakmu? Ronaldo. Pandai main bola, bisa main voli. Ronaldo kan bola sepak bola. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasihlah nama-nama yang mengandung doa. Maka dengan doa itu insya Allah dia akan menjadi anak berbakti kepada agama, kepada orang tua, kepada nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Ini siang apa malam? Siang, tapi lampunya menyala luar biasa sampai silau mata saya melihat. Depan 4, kanan 1, atas hidup, atas lagi. Supaya apa? Supaya wajah Ustaz Somad putih kinclong. Nanti waktu diupload ke YouTube semua pada komen glowing. Nanti pada komen di YouTube, Ustaz makan jus bengkoang ya? Ustaz pakai bedak apa? Katanya. Dia nggak tahu lampu di Al-Musarrafah terang benderang. Al-Musarrafah mau ngasih tahu, jangan khawatir masukkan anakmu ke pesantren, karena di sini tidak pernah mati lampu. Yakin? Insya Allah ada lilin. Oh, mati lampu masih ada lilin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau ada orang yang nanya, "Untuk apa anak kita masuk pesantren?" Ibu bisa jawab, "Yang pertama, selamat
akidah. Yang kedua, selamat ibadah. Terus dia nanya, cuman itu aja? Iya, habis itu aku tertidur. Kenapa kau tertidur? Aku nunggu Pak Anies nggak datang-datang, akhirnya tertidur. Kita datang hari ini untuk ngaji, betul? Makanya niat dari rumah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua pulang akan membawa niatnya masing-masing. Semua pulang akan membawa niat jalan ke surga. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia dapat ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Saya niatnya kemari tidak niat ceramah, karena tidak mungkin saya menceramahi para habaib, para kiai. Saya datang kemari niatnya adalah menuntut ilmu. Ilmu apa yang Ustaz dapatkan di pesantren? Ilmu tawakal yang luar biasa. Buka pesantren saat krisis moneter 98. Moneter dulu dolarnya $1 2.000, tiba-tiba $1 jadi 20.000. Orang-orang semua takut. Tapi kemudian apa yang terjadi? Pesantren Al-Musyarrafah berdiri megah, santrinya lebih 1.000 orang. Sampai hari ini masih tetap istiqomah. Sampai hari kiamat masih tetap ada anak-anak yang belajar Islam di sini, insyaallah. Amin. Tanah yang dibeli, dibangun apartemen, dibangun hotel, semua akan terjual habis, tidak tersisa apa-apa, dibagi-bagi oleh ahli waris. Tapi tanah yang diwakafkan bangun Masjid Nurul Burhan, tanah yang diwakafkan untuk kelas dan asrama, inilah yang akan kekal abadi sampai hari kiamat. Karena tanah ini tidak mungkin dijual dan tidak akan mungkin ada yang membelinya, karena dia sudah dipakai untuk agama Allah. Jadi kalau ada orang bertanya, bisakah tanah dibawa mati? Bisa apa tidak? Bisa. Bisakah duit dibawa mati? Bisa. Duit yang mana? Duit yang disedekahkan. Maka sedekahkanlah duit. Oh, Ustaz Somad ceramah ujung-ujungnya sedekah juga. Saya udah trauma sama sedekah nih Pak Ustaz. Jangan pernah trauma berbuat baik, jangan pernah berhenti berbuat baik, karena Allah tidak pernah berhenti memberikan kenikmatannya kepada kita. Kita syukuri nikmat ini, maka insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Kenapa anak dimasukkan ke pesantren? Supaya selamat akidahnya. Kenapa anak masuk pesantren? Supaya selamat ibadahnya. Kenapa anak masuk pesantren? Yang ketiga, supaya selamat akhlaknya. Tadi datang anak kecil di rumah Pak Kiai, Ustadz Somad, ini ada anak kecil. Langsung dia tarik tangan saya, diletakkannya ke kepalanya, doakan saya Ustadz Somad. Saya letakkan kepala, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil warzuqhu famal mursalin, Allahumma akthir amwalahu wa auladahu waj'alhu min ahlil jannah. Allahumma faqihu fid din, dalamkan ilmu agamanya ya Allah, wa 'allimhu ta'wil, ajarkan dia pemahaman Quran yang benar, warzuqhu famal mursalin, berikan dia pemahaman seperti yang pernah kau berikan kepada Nabi dan Rasul-Rasulmu. Allahumma akthir amwalahu, banyakkan hartanya, wa auladahu, banyakkan anak keturunannya, waj'alhu min ahlil jannah, jadikan dia penghuni surga. Tiup kepalanya dengan salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yakinkan bukan habis makan durian, karena kalau habis itu aja bau kok sakit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, anak kecil berakhlakul karimah, kalau dia dididik pesantren, keluarga pesantren. Tapi kalau anak-anak kecil tidak pernah dikenalkan pada ulama, tidak dikenalkan kepada kiai dan ustad, maka dia cuek saja. Nah, salaman sama ustad. Ya sebentar, main game online dulu. Nah, salaman sama ustad. Bukannya dia cium tangan ustad, tangannya pula dikasihnya sama ustad. Hari ini ibu boleh tersenyum, hari ini ibu bapak boleh tertawa, tapi nanti ketika melihat kejadian atau mengalami di rumah orang, barulah bapak ibu akan berkata, betul juga kata Ustaz Abdul Somad. Ku katakan bukan betul juga, memang betul.
Betul apa betul? Siapa yang bisa membentuk anak-anak kita dari mulai bangunnya baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Siapa yang bisa membentuk anak kita saat melihat alam semesta cantik, rabbana ma khalaqta hadza batila. Siapa yang membentuk akhlak anak kita saat masuk ke toilet? Ustaz kok nunjuk sana? Itu ada tulisan toilet. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dia langkahkan kaki sebelah kiri. Saat keluar dia keluarkan kaki kanan. Ghufranaka. Siapa yang bisa membentuk akhlak anak kita? Dia akan tersenyum dan berdoa, tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Inilah yang bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak maka na'udzubillah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ibu-ibu anak-anaknya disolawatin. Pas mau tidur malam buka kamarnya, dia sudah tidur bacakan solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah Pak Ustaz, anak saya tidurnya lelap. Begitu dibuka di balik selimut main handphone. Mesti diperiksa. Jangan ditulis di pintunya, dia tulis, kita diam aja. Umur 18 tahun, orang tua mesti permisi, ketok dulu baru masuk. Anak ini kita didik minal mahdi ilal lahdi. Berapa banyak ibu-ibu yang memandikan anaknya dari kecil sampai tua pun dia mandikan, sampai matinya pun dia juga memandikan. Saya ketemu dengan ibu-ibu model begitu, sudah tua. Umur ibu berapa Bu? 90 tahun. Anakku Pak Ustaz, aku yang memandikannya waktu lahir, aku yang memandikannya waktu kecil, jenazahnya pun aku juga memandikan. Saat kecil aku membisikkan ke telinganya la ilaha illallah, saat matinya pun ibu juga membisikkan la ilaha. Tidak ada istilah berhenti mendidik anak-anak kita. Betul? Ini sekarang banyak ibu-ibu ketika melihat anaknya duduk di pelaminan saat menikah, ibu nangis kenapa? Tanggung jawab saya sudah lepas Pak Ustaz. Anak saya sudah nikah. Kata siapa? Tanggung jawab kita tidak akan pernah lepas sampai mati menghadap Allah. Begitu menikah hari ini, besok dia datang dengan suaminya. Dulu jilbabnya panjang, dulu jubahnya panjang, sekarang dia datang pakai rok mini. Jilbabnya terbang, rambutnya warna merah kuning kelabu. Dulu kalau dia datang cium tangan, hari ini dia jumpa, hai mama sehat. Kita mesti luruskan dia. Apakah kita diam saja? Apakah kita katakan tanggung jawabku sudah lepas, kau sudah punya suami? Kita akan dituntut di hadapan Allah. Panggil suaminya, Firaun, anakku ini dulu ku didik dengan baik, jilbabnya panjang, bajunya panjang, kenapa sekarang bajunya jadi pendek? Kau potong di mana? Sambung lagi. Tak akan dituntut di hadapan Allah. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun,
engkau akan ditanya di hadapan Allah. Latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Semua nikmat akan ditanya. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat otak, nikmat hati, nikmat kalbu, nikmat kaki, nikmat tangan. Yang terbesar dari semua nikmat adalah nikmat anak. Kok Ustaz bilang nikmat anak besar? Anaknya gemuk, beratnya 80 kilo. Insya Allah ibu-ibu semua anaknya soleh dan solehah. Kalau sudah dimasukkan ke pesantren, sudah dididik agama, sudah diajarkan macam-macam, sudah cerewet, tetap juga tidak berubah. Senjata orang beriman adalah doa. Ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Ibu sholat sunat hajat, usolli sunnatal hajat rakaataini. Lembutkan hati anakku selembut salju ya Allah. Allahu Akbar. Tapi usollinya jangan kuat-kuat kalau sholatnya di masjid. Di masjid sholat kuat-kuat, usolli sunnatal hajat, supaya anakku berhenti narkoba. Kebetulan yang di samping saya BNN. Jadi niatnya dalam hati aja, usolli sunnatal hajat. Allahu Akbar. Buatnya kuat-kuat. Usolli sunnatal hajat, supaya jodoh anakku segera dapat. Allahu Akbar. Di sebelah aku jomblo. Mudah-mudahan yang belum nikah segera nikah, yang sudah nikah bisa nikah lagi. Saya cuma mancing aja. Mestinya pas saya ngomong gitu, ibu jangan lihat saya, pandang ke sebelah. Mereka bilang, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Tuhan memberi, kalau Tuhan pergi ke Makkah, bawalah beras kencur. Kenapa nggak ada yang bilang cakep? Kita ulang sekali lagi. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa bawa beras kencur. Sudah lama saya berceramah, baru ini di depan air mancur. Insyaallah. Tabarakallah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kalau nanti Ustaz Somad ceramah sediakan air minum, itu tidak berlaku di Al-Musyarrafah, karena langsung disediakan air mancur. Ustadz ini nampaknya nyindir ya. Saya tidak pernah nyindir-nyindir, dan dalam ceramah jarang-jarang sekali saya minum. Kenapa? Karena saya tidak ingin putus hubungan aku dan engkau. So sweet. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa anak kita mesti masuk pesantren? Supaya selamat ibadah. Yang kedua, supaya selamat akhirat. Ketiga, supaya selamat akhlak. Yang keempat, supaya dia bisa berdoa. Bangun dia di tengah malam, dia ambil air wudhu, dia lihat di ruang tamu tempat ibu biasa gelar sajadah. Malam-malam ibu biasanya sholat di sana, dia pun sholat juga di sana. Usolli sunnatan tahajjud. Bismillahirrahmanirrahim. Sedih dia menyenang ibu. Diselesai sholatnya dia berdoa untuk almarhumah ibu, almarhum ayah, Al-Fatihah. Tapi kalau dia tidak ibu sekolahkan agama, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, kencing, 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 kencing. Bangun malam cuma untuk kencing. Mohon maaf Pak Kiai, mau ngomong apa lagi? Buang air kecil kan bisa? Iya, di depan saya air besar. Maksudnya airnya banyak. Inilah yang membuat kita anak di pesantren. Kenapa? Karena di pesantren dia diajarkan berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha. Saking panjangnya doa sampai paling tidak 5-10 doa yang dibacakan kiai nyangkut nyantol di kepalanya. Jangan sampai dia tak pandai berdoa sama sekali. Tapi kan doa nggak mesti pakai bahasa Arab Pak Ustaz. Betul. Tapi adab-adabnya, tata keramanya, sopan santunnya, etikanya
tetap pakai 4 itu paling tidak pakai bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu yang tidak bisa bahasa Arab, bapak yang tidak bisa bahasa Arab, cukup yang bahasa Arab 4 aja. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Habis itu pakai bahasa masing-masing. Ibu dari mana? Saya dari Jawa Tengah, Pak Ustadz. Pakai bahasa. Nah itu karena nggak baca doa tadi. Mestinya sebelum berangkat, Allahumma dafa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal riba wa tiang lampu wa tenda wa kelapa wa razia. Nah itu semua dimintakan kepada Allah. Ustaz Somad kan lama di Arab. Oh lama, di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun, habis itu S3 di Sudan. Tapi Ustaz kalau doa pakai bahasa Arab. Kalau habis sholat doa tetap saya campur-campur. Ya Allah, aku mau pergi ke Jakarta, jangan sampai pesawatnya meledak, jangan sampai pilotnya ngantuk, jangan sampai bandaranya salah turun. Mana tahu pilotnya salah pas turun rupanya di Papua. Kita mau ceramah ke Jakarta, jadi saya tetap nyampur pakai bahasa Indonesia. Tapi di sholat tidak boleh campur. Walaupun kau hebat bahasa Inggris, nggak boleh sholat kau campur. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Tak boleh. Inna solati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tak boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pray for our Prophet Muhammad, peace be upon him. Tak boleh. Ternyata kalau habis makan panggang kambing guling lancar bahasa Inggris. Luar biasa Kiai Ahmad Nawawi, Masya Allah, tabarakallah. Anda mau makan panggang kambing guling, datang ke Al-Musyarrafah. Rasanya tak perlu kuceritakan, karena rasaku bukan rasamu. Masya Allah, tabarakallah. Ibu enak sama bapak tepuk tangan. Saya yang dari tadi nunggu gubernur nggak datang-datang. Saya biasanya ceramah itu dipatok. Abdul Somad ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi di Al-Musyarrafah ceramahnya sampai gubernur datang. Keren, luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Tolong protokol hubungi, udah sampai mana? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu yang belum mengandung, bacakan selawat ke perutnya. Sallallahu rabbuna. Yang sebelah udah ngandung, dia nanya, kau belum ngandung kok megang? Supaya nyusul. Kau kan baru nikah? Iya. Kau udah langsung ngandung? Ini namanya minimalis. 3 bulan langsung lahir. Kok bisa cepat? Pakai Gojek. Masya Allah, tabarakallah. Kita perasaan baru ini ketemu kan? Tapi kenapa kayaknya udah lama, udah akrab gitu ya? Dalam hati jamaah sok akrab banget.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata orang beriman itu walaupun jasadnya belum ketemu, rohnya sudah connect duluan. Seperti apa? Seperti aku dan kamu. Dalilnya mana Pak Ustaz? Al-arwah junudun mujannadah. Roh-roh itu seperti pasukan bala tentara. Ada angkatan laut, ada angkatan udara, ada angkatan, pokoknya angkatan lah. Ada polisi, ada security. Sekarang susah membedakan mana polisi, mana security, bajunya sama. Itu saya, jatuh ibu juga. Sama. Sama kita. Bapak juga gitu juga. Alah ikut-ikutan. Kadang kita, tapi ketika sudah komandan upacara mengatakan kepada seluruh peserta upacara siap, maka angkatan laut akan menyatu dengan angkatan laut, angkatan udara akan satu baris dengan angkatan udara, angkatan darat akan satu baris dengan polisi, security akan memisahkan diri. Kenapa? Satu server akan bersama. Itulah mengapa kita bisa akrab, karena sama-sama diikat oleh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Walaupun datang dari jauh, pulang Sumatera, Riau, bukan dekat, 1 jam 40 menit naik pesawat, naik rakit, tenggelam. Tapi kemudian ketika sampai ke Jakarta, ke pesantren Al-Musarrafah, ketemu dengan kiai akrab, ketemu dengan anak menantu cucu kiai akrab, ketemu dengan bapak ibu wali murid jamaah semuanya hadir. Masya Allah, tabarakallah, bersama di Al-Musarrafah, bersama di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Siapa tadi yang ceramah di Al-Musarrafah? Ustadz Abdul Somad. Apa judul ceramahnya? Enggak tahu, nengok ke pintu terus. Jangan katakan anak pesantren radikal, teroris, ekstremis, fasis, anti negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau mau tahu bagaimana pesantren cinta kepada NKRI, pandanglah ke atas. Kelihatan? Merah putih, merah darahku, putih tulangku. Pandanglah ke depan. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mau memperlihatkan ketika bendera merah putih diangkat ke atas. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Hari apa bendera itu diangkat? Hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945. Tapi kalau dilihat kalender, itu jatuh pada bulan suci Ramadan. Yang mengerek bendera tidak makan, tidak minum. Yang mengangkat bendera sangsaka merah putih dalam keadaan berpuasa. Dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan keinginan bangsa Indonesia yang luhur. Dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Ketuhanan yang maha esa, Tuhan yang mana, Tuhan yang seperti apa, dijelaskan di pembukaan UUD 45 atas berkat rahmat Allah. Teriakan Allah itulah yang membuat Belanda lari pontang-panting. Betul. Bung Tomo di Surabaya berteriak, arek-arek Surabaya, Allahu Akbar, serbu Belanda. Kata Bung Tomo, lari Belanda, tinggal terong Belanda. Tanggung ini. Siapa yang paling ditakuti komunis ketika mereka bergolak? Siapa yang didaftar namanya dicoret, akan dipancung, akan dikorek biji matanya, akan dicabut kukunya? Yang paling ditakuti adalah pesantren. Kenapa? Karena di pesantren mereka cinta hubbul watan minal iman. Cinta tanah air adalah bagian dari iman. Bukan hadis Nabi, tapi kata-kata hikmah yang baik dan luar biasa. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan masukkan anakmu ke pesantren, nanti anakmu akan radikal, kepalamu masuk ke bakul. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang di sini jelas ceramah saya.
Jelas? Masya Allah. Sudah didaftarkan tadi? Belum juga. Nanti kita buka pendaftaran baru. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa anak muslim masuk pesantren? Selamat akidah. Kenapa anak masuk pesantren? Selamat ibadah. Kenapa anak masuk pesantren? Selamat akhlak. Kenapa anak masuk pesantren? Supaya bisa mendoakan kita. Jangan sampai nanti kita mati masuk liang lahat disuruh baca doa sama Pak Imam. Baca doa. Mama, ini kubur bapakmu, baca doa. Ayah, dengarkanlah aku. Saya karena segan sama Kiai. Kalau nggak segan sudah saya habiskan 3 lagu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau anaknya diajar, maka dia akan doakan, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya. Setelah berdoa 15 menit, datanglah penjaga lapangan golf. Mohon maaf, kuburnya bukan di sini. Rupanya kubur kita sudah dirubah jadi lapangan golf. Dia berdoa pas di lubang. Ustadz ini ngomong nih dari mana? Tonton film Sidul. Masih ingat? Tidak peduli tanah kuburan, tidak peduli tanah pesantren, hantam kromo, bantai saja, riba sudah. Tapi kalau dia mengerti hukum halal haram, dia tahu ini pesantren, inilah amal jariah. Dia tahu mana halal, mana haram, mana parkir, mana tidak, mana soleh, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Ini yang paling penting kita ajarkan anak-anak kita. Insya Allah kalau sudah dididik dengan baik, dikasih makan yang baik, didoakan yang baik, insya Allah anak bapak ibu semuanya soleh, bukan soman. Yang terakhir, yang kelima. Apa dia yang kelima? Bahwa nanti setelah kita mati menghadap Allah, kita ini nanti mati apa tak mati? Yang berjalan ini hanyalah daging yang membalut tulang, ada darah, ada urat, ada paru-paru, ada sumsum, ada bulu, ada kuku, ada otak, ada buah pinggang. Berjalan, berhembus nafas, tarik, hembus. Kan gitu kata dokter kan? Tarik dari hidung, tarik, hembus. Itulah cuma nafas kita. Tarik, hembus, tarik, hembus. Berapa banyak yang ketika tarik tak bisa berhembus lagi, dan berapa banyak yang kita berhembus tidak bisa ditarik lagi. Akhirnya inna lillahi wa inna ilaihi. Teman ibu, teman bapak, satu kelas, satu SD, satu SMP, satu kelurahan, tetangga, berapa banyak yang sudah mendahului kita. Betul? Kenapa kita masih hidup hari ini? Dan yang mengalir setelah kita mati ada. Betapa senangnya kita ketika sudah mati, kita datang malaikat mempertontonkan video anak kita. Ini anakmu sedang maulid duduk di Masjid Al-Musyarrafah. Senang apa tak senang? Ini anakmu sedang duduk bersama habaib solawatan kepada Nabi. Bangga apa tak bangga? Ini anakmu sedang duduk pesta narkoba, sakau, mabuk. Na'udzu. Ini anakmu yang laki-laki mestinya gagah perkasa tapi melambai karena LGBT. Selamatkan anak kami dari narkoba ya Allah, selamatkan dari zina ya Allah, selamatkan dari LGBT. Tidak mungkin ada anak al-musyarrafah yang tidak pakai jilbab, yang pakai celana pendek, yang pakai baju sempit. Kenapa? Karena di sini diwajibkan berbusana muslimah. Mana contoh pakaiannya? Itu anak pesantren al-musyarrafah kan? Gurunya, Masya Allah, awet muda. Masya Allah, tabarakallah. Jilbabnya panjang, bajunya panjang, roknya panjang. Di luar, bajunya pendek, rambutnya pendek, kukunya panjang. Sudah panjang, hitam pula. Masak bakwan.
Datang Ustaz Abdul Somad bertamu, begitu dimakan bakwannya, yummy. Apa sih resepnya? Setiap hari Jumat nih kuku dipotong, karena dulu di pesantren diperiksa kuku, dibawa roll mistar terbuat dari kayu. Masih ingat dulu nih dipukul. Semua anak-anak baris, angkat jari ke depan. Kalau kukunya panjang sakit, angkat. Azfaraka kukumu, inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Sekarang sudahlah kukunya panjang, berdaki, tidak kelihatan karena pakai kutek. Di atas black kutek, di bawah black daki. Na'udzubillah. Alhamdulillah ibu-ibu di sini tidak ada yang kukunya panjang. Langsung masuk ke jilbab. Ustadz ceramah kok nyindir-nyindir? Saya tidak menyindir. Aku menyampaikan apa yang ada di pikiranku, apa yang ada di hatiku. Tak kupedulikan apa yang ada di hati orang. Kalau aku ceramah pecandu narkoba tersinggung, berarti dia pakai narkoba. Kalau aku ceramah koruptor tersinggung, berarti dia korupsi. Kalau aku ceramah orang yang buat dosa tersinggung, berarti dia perbuatan maksiat. Niatku cuma satu, wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Nanti kalau aku mati menghadap Allah, amal yang mengalir, ilmun yuntafa'u bih. Mudah-mudahan tausiah saya ini bermanfaat buat ibu, bermanfaat buat ibu, bermanfaat buat bapak. Tapi yang paling penting jangan cuman pandai nyeramahin orang, tapi pandai juga menasehati diri sendiri. Itu Ustaz Somad cuman ngomong aja, masukkan anak pesantren, masukkan anak pesantren. Anak dia nggak di pesantren, masih SD. Keponakannya, ponakan saya yang bawa. Saya bawa ke pesantren, saya katakan nanti kau akan masuk ke pesantren ini, insya Allah. Aku ingin kau jadi orang, jangan jadi hantu, setan, gendruwo, sundel bolong, nyiblorong, suster ngesot, Dracula, zombie. Tapi saya tidak intervensi pesantren. Ponakan saya di pesantren, belum pernah saya datang lalu saya minta ke gurunya, Pak Guru, Bu Kiai, ini ponakan saya mau pulang libur, sesuka hati saya pulang seminggu sekali. Enggak. Walaupun saya tahu kalau saya datang pasti kiainya segan, pasti ustadznya hormat, tapi saya tidak mau mengintervensi. Saya mau dia merasakan jadi santri, bukan santri naturalisasi. Ponakan saya tidak pernah saya datangi, lalu saya telepon pesantrennya, tolong izinkan pulang, tolong kasih pelayanan spesial, tolong. Tidak pernah. Kau masuk pesantren, pergi sana sendiri, pulang liburan sendiri, aku tidak akan jemput. Nanti kalau kau tamat, kau akan pergi sejauh mata memandang. Kalau kau mau ke Mesir silakan, tapi kalau enggak mau ke Mesir, aku tidak paksa. Karena kalau ku paksa juga kau ke Mesir, nanti kau pulang bukan jadi Musa tapi jadi Fir'aun. Ibu juga begitu. Setelah anak tamat pesantren, ijazahnya SMA ke madrasah aliyah, bahwa dia mau masuk ke ITB, boleh apa nggak boleh? Boleh. Dia masuk ke IPB, boleh apa nggak boleh? Boleh. Anak saya Pak Ustadz, dia mau masuk ke IPB, Institut Pertanian Bogor. Bagus, supaya dia tanam buah durian sebesar truk. Kenapa Ustadz tiba-tiba ingat durian? Tadi malam makan durian. Anak saya Pak Ustadz mau masuk Fakultas Perikanan. Bagus. Supaya apa? Supaya ikan-ikan kita diekspor ke Jepang. Karena orang Jepang suka makan ikan. Ikannya dipotong mentah, dibalut pakai macam-macam. Setelah itu nama makanannya sushi. Kalau yang pandai main badminton, Susi Susanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sarjana ikan dia, tapi dia akan menolong agama Allah. Dia akan ekspor impor ikan ke Jepang, dan dia akan buat pesantren tahfiz Quran gratis untuk anak yatim miskin dan duafa. Amin.
Jadi orang kaya dia, jadi pejabat dia, jadi anggota dewan dia, duduk di anggota legislatif, dia akan memperjuangkan agama Allah. Ini hanya wasilah saja. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi guru, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi pengacara, ada yang jadi polisi, ada yang jadi tentara, ada yang jadi jawara. Itu semua cuman jalan. Ada yang pakai sepeda motor, ada yang pakai pesawat, ada yang helikopter, ada yang ojek. Tujuannya sama, untuk menolong agama Allah. Intan surullah yansurkum. Kalau kau tolong agama Allah, insya Allah Allah menolong agama kamu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tadi saya tausiah jam 1, sekarang sudah jam 2.15, 75 menit kita bersama. Mudah-mudahan 75 menit ini menghantarkan kita ke surga kekal abadi selamanya. Berapa lama tadi kau dengar tausiah Ustaz Somad? 75 menit. Padahal dia biasa ceramahnya 60 menit. Karena yang 60 menit itu kalau di depannya ada sebotol air 600 ml. Tapi kalau di depannya air mancur, maka 75 menit. Dingin tak airnya? Oh dingin. Masya Allah, tabarakallah. Mata kita ini suka melihat air. Karena surga itu nanti ada airnya. Jannatin tajri min tahtihal. Di surga ada sungai yang mengalir, taman-taman. Ada taman, tanam-tanaman, ada air mengalir, lalu kemudian harum semerbak. Jadi ini sebenarnya di depan ini adalah taman-taman surga. Bidadarinya yang mana? Ya tahu sendirilah. Nanti ku tunjuk ibu, tiba-tiba ibu salah tingkah jatuh. Ini adalah bidadari surga di rumahnya masing-masing. Ibu bidadari bagi suami-suami ibu di rumah. Begitu. Ini banyak sekarang istri-istri kalau dia mau pergi kondangan baru jadi bidadari. Tapi kalau bagi suaminya mak lampir. Sundel bolong nyiblorong. Itu tidak ada di Al-Musyarrafah. Musyarrafah ini bidadari-bidadari surga semuanya. Amin ya rabbal alamin. Segala kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah Abdul Somad? Lebih baik minta maaf di dunia daripada saya cari nanti di akhirat. Betul? Nanti ibu bapak nyari saya di surga, nanya malaikat, Ustaz Somad mana? Ustaz Somad mana? Dia di VVIP. Amin. Kalau sudah ibu bapak aminkan, insya Allah ini orang-orang yang terkabul doa-doanya, insya Allah. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.